Wakil Ketua Umum HMJ Akuntansi 2022 beserta jajarannya. Yang terhormat, Saudari Krisanti Angela Putri selaku Ketua Pelaksana Webinar Konsentrasi 2022, serta yang kami banggakan, seluruh peserta Webinar Konsentrasi 2022. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara online via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami banggakan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bilaki dan rekan saya Wulanur Endah selaku Master of Ceremony dalam acara webinar konsentrasi 2022 yang akan memandu jalannya acara pada hari. Adapun susunan acara webinar konsentrasi 2022 adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Akuntansi, 4. Laporan Ketua Pelaksana Webinar Konsentrasi 2022, 5. Sambutan Wakil Ketua Umum HMJ Akuntansi 2022, 6. Sambutan Ketua Jurusan Akuntansi, 7. Sambutan Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, sekaligus membuka acara webinar konsentrasi 2022, 8. Penyampaian materi dari tiap konsentrasi di jurusan akuntansi sekaligus sesi tanya-jawab, 9. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi dan terjemahan yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Goza Al-Ghifari dan Saudari Istiana Apilian. Kepada Saudara Goza dan Saudari Istiana, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Goza dan Saudari Istiana yang telah melakukan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Akuntansi. Kepada seluruh peserta dimohon untuk tetap tertib dan tetap menonaktifkan mikrofonnya.
Terima kasih kepada operator atas pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Akuntansi. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Webinar Konsentrasi 2022.
Kepada Saudari Krisanti Angela Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Haji Muhammad Muksin, SEMM, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat, dosen-dosen jurusan akuntansi selaku pemateri pada acara webinar konsentrasi 2022. Yang terhormat, Saudara Muhammad Faik Nugraha selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2022. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar konsentrasi 2022. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita semua bisa bertemu secara daring dalam acara webinar konsentrasi 2022 dengan keadaan yang sehat. Kegiatan webinar konsentrasi 2022 ini diikuti oleh kurang lebih 120 peserta dan terdiri dari teman-teman S1 akuntansi khususnya yang berada di semester 5. Adapun tema dari kegiatan webinar konsentrasi tahun ini adalah melalui webinar konsentrasi. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, nantinya pengetahuan teman-teman dapat bertambah lagi untuk lebih mengetahui minat dan potensi diri seperti apa, lebih cocok mengambil konsentrasi apa, lalu bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut. Tujuan adakannya kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai konsentrasi yang ada di jurusan akuntansi Untirta dan membantu mahasiswa jurusan akuntansi khususnya semester 5 dalam menentukan konsentrasi yang ingin penyesalan di kemudian hari bisa disebut dengan salah memilih konsentrasi. Saya harap teman-teman semua dapat menyimak penjelasan dari pemateri dengan baik selama acara ini berlangsung. Demikian laporan dari saya. Semoga acara webinar konsentrasi 2022 ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Krisanti Angela Putri yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, sambutan Wakil Ketua Umum HMJ Akuntansi 2022. Kepada Saudara Muhammad Faik Nugraha, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Haji Muhammad Muksin, SEMM, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan. Yang terhormat Ibu Tri Lestari, SEMSI, PhD AKCA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, S1 Akuntansi. Yang terhormat jajaran dosen akuntansi Untirta. Yang terhormat juga Saudari Krisanti Angela Putri, selaku Ketua Pelaksana Webinar Konsentrasi 2022. Serta yang saya banggakan teman-teman panitia webinar konsentrasi 2022. Pertama-tama mari kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar konsentrasi 2022. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada kegiatan webinar konsentrasi 2022 ini, khususnya kepada teman-teman mahasiswa semester 5. Webinar konsentrasi ini kita mengusung temanya yaitu kenali diri, temukan spesialisasi, dan kembangkan potensi diri. Kembangkan potensi diri melalui webinar konsentrasi. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, konsentrasi atau peminatan adalah fokusan studi yang diambil dalam sebuah jurusan atau program studi yang akan mempelajari lebih spesifik dan terarah ke suatu bidang. Nah, pemilihan konsentrasi dilakukan karena dalam suatu program studi ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, di akuntansi ini kan kita ada 4 konsentrasi, yaitu
konsentrasi akuntansi manajemen, konsentrasi audit atau pemeriksaan, konsentrasi keuangan, dan konsentrasi pajak. Jadi diharapkan kepada akuntansi kita yang terkhususnya semester 5 sekarang ini bisa mengetahui atau bisa menentukan potensi dirinya untuk memilih konsentrasi yang sesuai dengan diri sendiri. Agar dengan adanya webinar konsentrasi ini bisa membuat teman-teman semester 5 tidak kebingungan untuk menentukan konsentrasi apa yang akan diambilnya pada nanti saatnya semester 6. Jadi dimohon dan diharapkan kepada teman-teman semester 5 jurusan S1 akuntansi ini bisa menyimak dan memahami kegiatan apa aja yang dipaparkan oleh para pemateri nanti di acara webinar konsentrasi ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faid Nugraha yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi kepada Ibu Tri Lestari, SE MSc, PSD AKSIE, kami persilakan. Baik, terima kasih, Saudara. Yang saya ada 4 ya, ada Pak Dr. Imam Abu Hanifah, kemudian ada Ibu J ini selalu mengagendakan webinar konsentrasi ini di setiap rencana program kerja tahunannya. Ini sangat membantu bagi jurusan terkait dengan memahamkan atau memberi pembekalan kepada teman-teman terutama untuk semester 5 ya. Biasanya memang webinar konsentrasi ini dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa semester 5. Ya, terima kasih. Saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah antusias hadir. Kalau lihat di daftar partisipan di sini sudah 100. Mungkin nanti semoga bertambah lagi ya, karena kalau total semuanya di semester 5 itu ada sekitar 120-an lah kalau nggak salah ya. Nah, alasan utamanya tadi sudah disampaikan ya. Nah, saya menegaskan saja kenapa selalu ada agenda webinar konsentrasi ini. Nah, karena seperti yang Anda ketahui semua di kurikulum kita, di kurikulum akuntansi bagi Anda semester 5 ini berlaku Anda memakai kurikulum 2019. Nah, di kurikulum 2019 kita masih polanya masih sama ya untuk peminatan untuk konsentrasi masih sama dengan kurikulum sebelumnya seperti itu, yaitu peminatan atau Anda diberikan mata kuliah pilihan sesuai dengan peminatan Anda itu di semester 6. Nah, seperti Anda mudah-mudahan semua sudah pernah melihat kurikulum lengkap alurnya, karena kalau setiap bimbingan KRS, bimbingan pengisian KRS ya, itu kami selalu membagikan itu kembali ke dosen-dosen pembimbing akademik. Nah, harapannya itu disampaikan ke mahasiswa. Jadi kalian ketika mengisi KRS itu ada punya panduan seperti itu. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di kurikulum, konsentrasi itu ada 4 ya. Di semester 6 Anda akan dihadapkan dengan 4 pilihan peminatan atau konsentrasi, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, kemudian pemeriksaan atau pengauditan, dan juga perpajakan. Nah, di masing-masing konsentrasi itu ada 4 mata kuliah yang merupakan mata kuliah pilihan masing-masing konsentrasi.
ada satu mata kuliah yang sama namanya, yaitu seminar akuntansi. Tapi ini juga masing-masing konsentrasi mempunyai, artinya ada kelas masing-masing gitu ya. Misalkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan apa? Maaf. Jadi akuntansi keuangan dia punya seminar akuntansi keuangan. Kemudian seminar akuntansi manajemen dan seterusnya. Nah, jadi akan ada 4 kelas seminar akuntansi dengan masing-masing konsentrasinya. Kemudian tiga mata kuliah yang lain itu di masing-masing konsentrasi Anda dapat pilih. Tapi yang jelas Anda tidak bisa campur gitu ya. Artinya ketika sudah menentukan bahwa Anda akan memilih misalkan konsentrasi perpajakan gitu ya. Nah, maka yang Anda pilih harus satu kelompok di mata kuliah perpajakan itu semua gitu, yaitu seminar perpajakan, kemudian perpajakan daerah, kemudian pemeriksaan pajak dan juga perpajakan internasional. Nah, seperti itu. Tidak bisa Anda misalkan memilih 2 mata kuliah pilihan di perpajakan, 1 mata kuliah di konsentrasi audit, misalkan begitu. Tidak membuat blog seperti itu, maka Anda sendiri yang harus mengatur, dan saya sih juga mengharapkan pembimbing akademik Anda juga akan mengarahkan gitu ya, karena Anda ngacak gitu ya, Anda mau pilihnya acak atau ya mungkin karena aman atau mungkin ya himbauan wajib, mohon ini ditaati karena secara sistem di SIAKAD memang tidak membuat blog seperti itu. Atau pemilahan jalur kita menyediakan pilihan konsentrasi ini untuk mengarahkan Anda untuk ke spesialisasi gitu ya, untuk ke spesialisasi Anda ingin memiliki lebih memilih nanti spesialisasinya itu yang akan Anda dalamin itu ke peminatan apa gitu ya, apakah pengauditan, apakah perpajakan dan seterusnya. Dan ini juga diarahkan atau ini juga dengan harapan ini memberi bekal Anda untuk nanti skripsi gitu ya. Nah, di semester 6 nanti kan kemudian di semester 7 kan Anda akan mengambil usulan penelitian dan selanjutnya skripsi. Nah, ini merupakan rangkaian seperti itu. Nah, jadi tentukan dari sekarang, tolong direnungkan minat Anda di mana, ketertarikan Anda di mana, apakah dari 4 pilihan tadi ya, dari 4 pilihan konsentrasi itu, jangan hanya ikut-ikutan temen gitu, tapi silahkan direnungkan dari awal, ya Anda bisa melihat. Jadi ini bisa ada beberapa pendekatan ya. Ada beberapa pendekatan. Kalau Anda bisa mengevaluasi dari kemampuan diri Anda bisa melihat dari transkrip Anda. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan Bu saya bagus semua atau Bu saya sedang-sedang semua nih, jadi saya nggak bisa dengan cara tersebut gitu ya. Nah, kalau seperti itu, Anda boleh mulai melihat topik riset gitu ya. Kan semestinya memang sudah dikenalkan juga ke ide-ide riset seperti itu. Nah, itu dari sekarang Anda bisa mulai mengeksplor minat riset Anda ada di mana gitu ya. Apakah Anda minat di riset akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan ataukah pengauditan. Nah,
bisa dari situ gitu ya, bisa dari situ. Di situ bisa Anda bisa mulai mengenali minat Anda dari di mana konsentrasinya seperti itu. Dan satu lagi pesan saya, ini masalah waktu ya. Nah, pada ini critical KRS. Nah, biasanya kan Anda diberi waktu pengisian KRS itu sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Nah, Anda harus pinter-pinter mengatur waktu lebih mahasiswa dan kelas itu kita tidak membebaskan, artinya karena pertimbangan untuk juga seperti itu ya. Dan juga jangan sampai hanya terfokus di 1 atau 2 konsentrasi. Nah, oleh karenanya secara sistem pun juga kita atur kuota kelasnya seperti itu. Itu. Apalagi ya? Ya, kira-kira itu ya. Mungkin nanti untuk lebih lanjut ke masing-masing konsentrasinya bisa lebih lanjut nanti Anda diskusi dengan masing-masing pemateri sesuai konsentrasi. Nah, saya harapkan teman-teman semester 5 ini nanti menyimak dengan baik sehingga tadi beberapa pesan saya, tolong pikirkan dari sekarang, renungkan dari sekarang peminatan apa yang akan Anda pilih. Karena itu akan menentukan jalan Anda mulai di semester 6 sampai Anda mengerjakan di strata 1 ini. Baik. Selamat mengikuti webinar konsentrasi untuk hari ini. Nanti akan ada 4 sesi. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai dengan akhir. Saya akhiri sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Lestari, SEMSI PhD AKSIE atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, sekaligus membuka acara webinar konsentrasi 2022. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Muhsin, SEMM, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma'rifat ma ba'du. Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Tri Lestari, SEMSI PhD, yang saya hormati, juga para narasumber yang nanti akan sharing informasi dan knowledge ya, pengetahuan terkait dengan konsentrasi. Tadi disampaikan ada 4 konsentrasi ya, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dan akuntansi audit ya, pemeriksaan. Roza, Dr. Imam Abu Hanifah, Bu Ayu Nuraida, dan Bu Yeni Juniarsi juga yang saya hormati, mungkin belum gabung di sini ya. Tentunya yang saya banggakan ketua, wakil ketua, dan beserta jajaran Ormawa jurusan akuntansi, dan juga ketua pelaksana beserta tim kegiatan webinar online ya, jurusan akuntansi 2022 yang saya banggakan. Dan para peserta webinar, alhamdulillah udah 110 ya ini ya. Jadi kalau di semester 5 ada 120-an kurang lebih, ini tinggal beberapa orang lagi yang belum gabung. Adik-adik semua yang
saya banggakan, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara webinar ini. Dan ini adalah kegiatan rutin setiap tahunan yang dilaksanakan oleh Ormawa AMJ Tansi untuk mensosialisasi sekaligus mengedukasi apa ini ya, kita sudah dihadapkan oleh konsentrasi itu ya. Maka tentu kegiatan webinar ini menyajikan berbagai informasi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber sesuai dengan kompetensi di bidangnya ya, atau apa namanya, dosen di bidang konsentrasi masing-masing ya, yang tadi sudah disebutkan ada 4 konsentrasi yang nantinya salah satu menjadi pilihan Anda ya, untuk dipilih, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kajur tadi ya. Jangan sampai ketika pilihan Anda di konsentrasi salah satu konsentrasi, maka itu disebabkan karena faktor dipengaruhi oleh teman ya. Dan ini bukan hal yang baru ya. Banyak ya teman-teman kita itu milih konsentrasi itu karena teman yang lain, teman dekat kita gitu. Padahal itu bukan solusi sesungguhnya. Yang menjadi justru yang sudah disampaikan oleh Kajur tadi. Kira-kira Anda unggul mata kuliah pendukungnya apa dari 4 itu ya. Kemudian juga mulai mengenali riset-riset, karena bagaimanapun juga ini siswa sekarang sudah dituntut untuk publik ya, punya haki dan seterusnya. Makanya kira-kira apa yang Anda kenal di artikel-artikel yang pernah dibaca di konsentrasi itu, kira-kira banyak yang mana gitu. Dan kemudian yang kira-kira mudah menurut Anda itu kira-kira apa, konsentrasi apa ya. Itu yang nanti menjadi pilihan Anda, di samping memang tadi mata kuliah yang memang selama ini dipelajari di bangku kuliah, kemudian oh ternyata lebih unggul di konsentrasi keuangan ya, akuntansi keuangan, maka saya akan pilih konsentrasi keuangan. Itu pertimbangannya. Kemudian yang kedua tadi, kira-kira kalau Anda sering baca mereview jurnal-jurnal itu, jurnal apa ya yang ini? Apalagi sudah mata kuliah yang mendukung. Bapak mohon maaf, mikrofonnya ke-mute. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah mengantarkan Anda lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik ya. Ya, karena konsentrasi ini adalah yang menentukan ke depan ya, bagi Anda apakah pilihannya ke keuangan, manajemen, perpajakan atau pemeriksaan. Nah, ini menjadi penting pertimbangannya, sehingga manfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan webinar ini. Ya, nanti narasumber akan memaparkan dari masing-masing konsentrasi yang nantinya dan juga buat perencanaan yang tepat ya. Karena apa? Karena semua itu harus terencana dengan baik ya, sehingga lulus tepat waktu dengan IPK yang terbaik. Nah, itu kan harapan kita semua. Dan
lulus tepat waktu itu pertimbangannya banyak. Dari mulai tadi bagaimana ketepatan memilih konsentrasi, bagaimana kemudian merencanakan menyusun mata kuliah pendukung yang 4 mata kuliah menjadi pilihan konsentrasi itu, ya, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan harapan kita. Di perjalanannya juga menjadi lulus S1 harapannya ya terbaik, bila perlu ya cum laude gitu kan. Jadi saya kira mengapresiasi kegiatan Ormawa mudah-mudahan sesuai dengan temanya ya yang diusung ya, yaitu kenali diri, temukan spesialisasi dan kembangkan diri melalui webinar konsentrasi. Dengan mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan webinar konsentrasi jurusan akuntansi ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Online ya, jurusan akuntansi dengan resmi dibuka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Muhsin, SEMM, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar konsentrasi pada hari ini. Ingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum on cam, boleh on cam ya, dan jangan lupa memakai virtual background yang telah tersedia. Langsung aja, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti webinar konsentrasi 2022, yaitu penyampaian materi konsentrasi di jurusan akuntansi. Sebelum itu, kami akan membacakan CV moderator terlebih dahulu ya. Nama, Rafidi Sadra Afisiana, tempat tanggal lahir, Jakarta 29 Januari 2002, riwayat pendidikan, SMK Negeri 8 Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, riwayat organisasi, anggota Departemen KPSDM HMJ Akuntansi 2022, moto hidup, let it flow, enjoy and be grateful. Kepada Saudara Rafidi Sadra Afisiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hari ini saya, Rafidi Sadra Afisiana, selaku moderator yang akan memandu penyampaian materi dari konsentrasi yang ada di jurusan akuntansi. Sebelum lanjut, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman, gimana sih udah punya gambaran atau masih bingung nih terkait konsen apa yang mau diambil semester depan? Mungkin saya tunjuk aja ya. Mungkin saya boleh nanya nih ke Saudari Inas, gimana Saudari Inas? Udah punya gambaran atau masih bingung nih terkait konsen apa yang mau diambil? Wah, ternyata masih bingung ya. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Kalau gitu nggak salah banget nih.
Saudari Inas ikut berpartisipasi dalam acara webinar konsentrasi 2022, biar nanti bisa menentukan konsentrasi sesuai dengan minat dan tujuannya. Untuk teman-teman lain yang masih ragu, bingung, atau bahkan belum punya gambaran terkait konsentrasi apa sih yang mau diambil di semester depan, simak penyampaian materi konsentrasi dengan baik ya. Sebelum memulai ke penyampaian materi konsentrasi, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar konsentrasi 2022. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menggunakan format nama sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu nama lengkap. Kedua, peserta diharapkan untuk menonaktifkan fitur mikrofon selama penyampaian materi dan diharapkan kamera sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada pembicara. Ketiga, peserta tidak boleh keluar masuk room Zoom meeting selama penyampaian materi. Keempat, sesi tanya jawab akan dilakukan ketika penyampaian satu materi sudah selesai. Diharapkan untuk teman-teman agar mentaati tata tertib supaya acara dapat berlangsung dengan kondusif ya. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsentrasi akuntansi keuangan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV. Nama, Yeni Januarsi, SEAKT, MSc, CA, PhD. Tempat tanggal lahir, Cilegon, 4 Januari 1980. Jabatan fungsional, lektor. Mata kuliah yang diampu, akuntansi keuangan menengah 1 dan akuntansi keuangan menengah 2. Riwayat pendidikan, S1 Universitas Diponegoro, Semarang, S2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S3 Kyushu University, Jepang. Beliau selanjutnya ada juga judul skripsi, tesis, dan disertasi yang berhasil beliau susun. Bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu beliau juga berhasil mempublish jurnal akademik, diantaranya berhasil mempublish jurnal akademik bersama dengan Sung Ming Ye pada tahun 2022 dengan judul Accounting Comparability and Earning Management Strategies, Evidence from Southeast Asian Countries, yang dipublish pada tanggal 17 Mei 2022. Lalu ada juga jurnal yang berhasil beliau terbitkan, yaitu Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Industri Perbankan Indonesia bersama Bapak Rialis dan Ibu Nona Novianti pada tahun 2016. Lalu beliau juga pernah menjadi pembicara pada acara konferensi akademik. Di antaranya, yang pertama, menjadi pembicara pada acara The 30 Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economic, Accounting, and Management dengan judul presentasi The Effect of IFRS Adoption on Equity Acquisition Premiums, Evidence from Selected Asian Countries pada tanggal 13 dan 14 Mei 2022 yang berlokasi di Chiayi, Taiwan. Lalu beliau juga berhasil menjadi pembicara pada acara Simposium Nasional Akuntansi 12 di Palembang pada tahun 2009 dengan judul Peran Auditor Spesialis Industri dalam Mengurangi Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Real pada periode sebelum dan setelah Keputusan Menteri Keuangan nomor 423 KMK 06/2002. Beliau juga berhasil menerbitkan buku dengan judul Creative Accounting, mengungkap manajemen laba dan skandal akuntansi bersama dengan Bapak Dedi Sulistiawan dan Ibu Liza Alfia pada tahun 2011. Lalu ada juga pengalaman kerja beliau. Yang pertama yaitu menjabat sebagai sekretaris jurusan akuntansi pada tahun 2012 sampai 2015. Lalu menjabat sebagai sekretaris tim Task Force Program S2 Multidisiplin Untirta pada tahun 2022 dan menjabat sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 2003 sampai sekarang.
Lalu beliau juga berhasil mengadakan workshop, diantaranya bisa teman-teman lihat sendiri, dan workshop yang terbaru yaitu pelatihan penulisan artikel jurnal EBAS 3, strategi mudah terbit jurnal internasional pada tahun 2022. Baik, sebelum memulai ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengaktifkan kameranya dan tetap kondusif dalam memperhatikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Yeni Januarsi, SE AKT MSc CI PhD, dipersilakan. Suara saya kedengaran nggak? Nge-lag ya? Dengar Ibu. Iya, ini kayaknya di saya, entah internet saya yang agak nge-lag atau gimana. Kadang-kadang nge-lag, kadang-kadang lancar. Nanti kalau nge-lag kasih tahu aja ya via chat ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen aja ya. Ini bisa. Ini yang share screen-nya dari Hana atau dari saya ya? Karena di saya nggak bisa share screen. Dari sana juga nggak apa-apa yang dari kami yang share operator. screen aja, Bu. Baik, Boleh, Bu. nggak apa-apa. Oke. Bisa di slideshow. Ini kebetulan di tempat saya mau ada muludan, jadi mungkin di background kedengaran suara-suara apa nyanyian-nyanyian mengaji, jadi ya mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas saya. Oke, sebelumnya selamat pagi untuk adik-adik muda yang sekarang di semester berapa? Semester 5 ya? Atau semester 6 yang mungkin next semester akan mengambil mata kuliah atau skripsi ya. Skripsi kira-kira kalau sekarang masih bingung, pengenalan tentang kalau katakanlah nanti mengambil skripsi, misalkan tertarik untuk mengambil financial accounting, ini yang perlu hal-hal yang perlu kalian ketahui. Saya membuat judulnya Financial Accounting What Makes It Different. Berarti nanti di sini akan ada beberapa hal yang mencirikan financial accounting itu bedanya apa dengan pilihan konsentrasi yang lainnya. Next. Bisa next slide. Oke. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Di antaranya financial accounting itu penekanannya di mana, kemudian tujuannya dari konsentrasi financial accounting itu apa, kira-kira peluang kerjanya bagaimana, kemudian pertanyaan krusial ini, apakah financial accounting itu pas buat kamu semua, buat para mahasiswa yang sekarang sedang mencari jati diri, saya mau pilih yang mana ya, apakah financial, ataukah auditing, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah future research yang menarik kalau katakanlah Anda semua nanti tertarik untuk masuk ke konsultasi financial accounting. Bisa next slide. Next slide please. Oke. Kalau kita masuk ke bahasan yang pertama untuk financial accounting, penekanannya di mana? Untuk dari sisi mata kuliah yang akan diperoleh di semester berikutnya, kalau kita perhatikan itu ada yang saya kuning-kuningin ya. Ada yang saya kuning-kuningin tuh di semester 3 ada mata kuliah akuntansi keuangan menengah, semester 4 ada akuntansi keuangan menengah 2, dan sampai dengan semester 6 ada di situ yang namanya standar akuntansi sama akuntansi keuangan lanjutan 2. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari sisi mata kuliah nanti next semester, saya yakin yang ada di sini sudah
pada mengambil mata kuliah akuntansi keuangan 1, keuangan 2, mungkin juga akuntansi keuangan lanjutan mungkin. Nah, kemudian next semester berarti kalian akan bertemu dengan mata kuliah yang namanya standar akuntansi, atau nanti kalian akan memilih konsentrasi, oh kalau saya tertarik untuk akuntansi keuangan berarti saya akan mengambil seminar akuntansi keuangan. Berarti penekanannya adalah nanti Anda akan memperdalam materi-materi yang terkait dengan financial accounting. Di antaranya Anda akan memperdalam materi tentang PSAK. Anda akan memperdalam nih yang paling penting di seminar akuntansi, Anda akan memperdalam riset yang penekanannya di bidang akuntansi keuangan. Berarti kalau demikian, apa yang harus Anda kuasai untuk financial accounting dalam hal kaitannya dengan mata kuliah Anda harus suka, udah suka dulu nih, jangan nggak tingkat penasaran yang tinggi tentang apa itu laporan keuangan, bagaimana itu laporan keuangan, bagaimana penyajiannya, isu-isu apa saja yang ada dalam laporan keuangan. Itu. Jadi penekanannya kalau memilih financial accounting, oh pasti gue nanti nih akan ketemu dengan yang namanya PSAK. Gue nanti akan belajar lebih dalam tentang apa itu PSAK, dalamnya ada apa aja. Kemudian gue nanti akan ketemu dengan riset-riset apa itu kualitas laporan keuangan dan lain-lain. Untuk riset nanti di belakang lebih banyak saya bicarakan. Bisa next slide. Next slide. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan dari konsultasi financial accounting? Kalau ini menurut saya, kalau Anda nanti sudah memilih konsentrasi financial accounting, berarti kami dari dosen-dosen financial accounting itu berusaha untuk memberikan additional information yang lebih dalam, sehingga kalian nanti bisa memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Penelitiannya pasti di bidang financial accounting dan atau mix-nya. Kemudian juga kalian memilih pengalaman dalam bidang akuntansi keuangan. Contoh pengalamannya itu dalam segi teoritis, karena kita kan levelnya masih level teoritis. Dari sisi teoritis itu nanti kita bisa bawa ke ranah kasus-kasus yang terkait dengan financial accounting. Sedangkan dari penelitian saya bidang-bidang terkait dengan financial accounting untuk riset di financial accounting. Jadi keep in your mind bahwa kalau saya memilih financial accounting, gue nanti bakalan banyak ketemu dengan yang namanya akun-akun laporan keuangan. Gue nanti akan banyak belajar tentang bagaimana ngelihat kualitas laporan keuangan dari sisi ya financial accounting-nya, bukan dari sisi perpajakannya, bukan dari sisi yang lainnya. Berikutnya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa kok saya harus mengambil financial accounting, kenapa enggak yang lainnya? Kalau saya bisa bilang, yang pertama, jenjang karirnya untuk financial accounting, actually ini general ya, tapi akan sangat baik kalau misalkan untuk jenjang karir nanti bisa sampai direktur keuangan, akan sangat baik sekali kalau Anda punya background akuntansi keuangan. Kemudian dengan background akuntansi keuangan juga akan, kalau Anda have a dream job untuk jadi KP besar gitu, kalau Anda punya basic financial accounting, berkesempatan kerja di KP besar itu juga sangat tinggi, karena kebanyakan yang diurusin kan ngaudit laporan keuangan. Kemudian juga berkesempatan untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar yang tentu saja di bagian akuntan pasti ngurusinnya ya laporan keuangan, nggak ada yang lain gitu kan. Kemudian peluang kerjanya bagaimana? Mulai dari akuntan perusahaan, karena nggak ada yang namanya perusahaan yang butuh accounting.
kemudian di bagian apa namanya finance division, kemudian ada juga beberapa kolega saya dulu waktu habis selesai kuliah langsung banyak yang bekerja di BPK, di Dinas Perpajakan, di BI atau BUMN lainnya atau di Indonesia. Beberapa menjadi auditor, ya mungkin sampai sekarang juga banyak menjadi auditor, ada yang menjadi dosen kalau mau. Kalau saya accounting perusahaan background-nya bisa memahami dan mengelola laporan keuangan. Untuk bisa itu sangat banget diperlukan. Adapun tambahannya nanti bisa ditambahkan dengan sertifikasi A, B, C, D. Yang berikutnya, next slide, slide berikutnya. Halo, bisa slide berikutnya. Oke. Nah, untuk slide berikutnya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda bisa tanyakan ke diri Anda sendiri. Kira-kira financial accounting pas nggak ya buat saya? Coba ada lihat dulu. Yang pertama, suka tantangan nggak? Kenapa saya bilang suka tantangan? Karena biasanya ini mindset mahasiswa di jurusan akuntansi, kalau ngambil financial accounting susah banget katanya. Soalnya mata kuliahnya kebanyakan mata kuliah killer, mata kuliah yang sulit diambil. Kemudian risetnya dosen-dosennya juga kayaknya galak-galak nih. Sebenarnya nggak juga seperti itu. Kalau Anda punya background yang strong dari mulai pengantar akuntansi sampai dengan akuntansi lanjutan, saya rasa itu tidak menjadi masalah karena Anda punya dasar yang kuat. Sehingga kalau saya bilang apakah Anda suka tantangan, ya tantangan untuk menjadikan Anda lebih matang, lebih mature dalam topik-topik akuntansi keuangan, itulah yang menjadi pertanyaan. Suka tantangan, kalau oke, berarti next question-nya, Anda suka nggak bekerja di belakang komputer? Why? Karena kalau nanti Anda sudah bekerja di bagian accounting, kebanyakan Anda bekerja di belakang laptop. Anda jadi auditor, kebanyakan kerja di belakang laptop. Even though Anda menjadi auditor sekalipun, oke lah Anda ada kerja lapangannya, tapi most of your time will be spent on your laptop. Kemudian, suka nggak topik-topik tentang akuntansi keuangan? Kalau nggak suka, jangan. Tapi kalau suka, grab it. Anda masuk di financial accounting. Topik-topik apa aja yang ada financial accounting, nanti di belakang ada topik-topik risetnya. Kemudian yang berikutnya, Anda punya kemampuan atau mau belajar enggak menganalisis data laporan keuangan? Kenapa ini saya tanyakan? Karena kalau misalkan, udahlah gue udah malas lah nggak ngeliat angka laporan keuangan, gue malas banget, ya berarti jangan ambil. Tapi kalau katakanlah Anda masih punya challenge yourself untuk katakanlah, oke, gue bisa kok belajar, gue mau kok belajar laporan keuangan, gue mau kok jadi akuntan yang bagus, oke, ambil financial accounting. Kemudian pertanyaan berikutnya, biasanya financial accounting sukanya bekerja di kantoran. Ada beberapa orang yang nggak suka kerja di kantor, artinya mereka lebih financial accounting yang lain. Karena kebanyakan yang financial accounting selain mungkin 70%, 80% waktunya akan dihabiskan untuk bekerja dalam ruangan. Notes-nya, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, tambahkan dengan sertifikasi tertentu di bidang financial accounting, kombinasiin dengan sertifikasi di bidang perpajakan sama auditing. Itu berarti bisa boosting kemampuan Anda untuk mendapatkan dream job Anda. Next slide, please. Slide berikutnya. Bisa ke slide berikutnya. Bisa slide berikutnya. Slide berikutnya Bu, bisa. Bu, ditunggu sebentar ya Bu. Oke. Ada kendala sedikit. Oh gitu.
Oke. Lulus gue pengen dapat pekerjaan yang gue impiin, apa nih sertifikasi tambahannya ini. Anda bisa ambil CA, Anda bisa untuk pertama mungkin Anda ambil CA dulu, kemudian nanti for the next level Anda bisa ngambil CPA, plus ditambah dengan jangan lupa ini it's a must kalau menurut saya, jangan lupa Anda punya sertifikasi brevet pajak, itu penting banget. Atau nanti kalau Anda sudah nanti mulai bekerja, mulai punya posisi, Anda bisa mengambil Certified Internal Auditor. Kalau Anda yang memang kebetulan, oh saya kerja di perusahaan, kemudian ditempatkan di bagian accountant, kemudian Anda punya sertifikasi ini, itu akan menambah, memberikan nilai tambah bagi karir Anda. Kemudian Anda juga bisa memiliki sertifikasi dalam bidang Chartered Financial Analyst. Ini biasanya ini untuk lebih ke bidang finance ya. Kemudian jangan lupa, ini penting banget. Semua perusahaan pasti nanti akan nanyain, Anda bisa bahasa Inggris pasti foto aktif. That's a common question. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, aktifnya they will speak to you with an English in the interview. However, kalau misalkan Anda pasif, nanti bisa dimintakan bisa ada sertifikat TOEFL-nya atau sertifikat IELTS-nya. Nah, ini it's a must. Kemampuan bahasa Inggris itu it's a must. Penting nggak penting, tapi saya rasa ini sangat penting nilai tambah Anda kalau Anda bisa banget secara aktif bahasa Inggris. Kemudian next slide-nya. Next slide. Oke, sekarang katakanlah posisinya Anda oke deh, gue tertarik nih ngambil financial accounting. Berarti nih semester depan Anda akan ketemu dengan namanya seminar akuntansi keuangan. Di seminar akuntansi keuangan nanti pasti akan disajikan, Anda akan dikasih menu-menu riset-riset yang terkait dengan akuntansi keuangan. Nah, pertanyaannya, risetnya kayak gimana ya? Nah, kalau saya sendiri, saya lebih concern ke riset akuntansi keuangan yang nggak murni. Kenapa? Karena di sekarang fenomena yang sekarang mixed field itu risetnya lebih menarik. Nggak hanya cuma misalkan akuntansi conservative accounting sama earnings quality, nggak hanya seperti itu saja. Tapi bisa di mix and match dengan auditing, dimixin dengan perpajakan, dimixin dengan environment issue, dimixin dengan katakanlah keadaan perekonomian sekarang. Jadi beberapa topik riset nanti yang bisa yang kira-kira menarik for the next future research untuk financial accounting dengan financial accounting. Nanti bisa Anda kaitkan dengan riset financial accounting. Ada juga economic uncertainty. Ini ke makro banget sih, Bu. Ini kayak bank banget sih. Bisa loh dikaitkan dengan financial accounting. Kemudian ada cross country research di emerging market, karena kita masih di emerging market. Kemudian ada juga loh, Bu, ada religion, ada culture. Yes, karena penelitian yang ada sekarang itu nggak sempit. Maaf Ibu, ada kendala sinyal. Nah, ya, contoh riset yang pertama deh tentang
financial accounting dikaitkan dengan sustainability environment. Nah, ini contohnya. Oke, bisa di next slide. Pertama, kalau saya mau ngambil financial accounting dan kebetulan saya juga tertarik nih dengan isu-isu lingkungan, apa yang bisa diambil contoh seperti ini risetnya apakah sustainability practice bisa mempengaruhi financial performance. Ini udah common. By the way, contoh-contoh paper yang saya sajikan di sini adalah paper-paper dari top tier journal yang bisa digunakan sebagai referensi Anda untuk menjadi main reference atau referensi utama kalau Anda mau melakukan riset. Notes-nya, kalau Anda mau melakukan riset, tolong pilih jurnal yang bagus, yang berasal dari jurnal yang reputasinya baik. Contohnya dari, ini salah satunya dari jurnal apa ya? Ini nggak kelihatan, tapi dari Emerald. Anda bisa mengkaitkan financial performance. Akuntansi keuangannya di mana? Kalau yang tadi akuntansi keuangannya di financial performance-nya. Kemudian ada lagi, ini tentang kok ada riset tentang carbon emission disclosure. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak ya carbon emission disclosure? Mungkin kalau pernah ada, dia termasuk dari salah satu voluntary disclosure, bukan mandatory. Kemudian dikaitkan dengan financial reporting quality. Menarik kan? Anda kan nggak pernah kepikiran, apa itu karbon emisi pengungkapan, yang mana itu ya? Coba dicari. Kira-kira ada nggak itu carbon emission disclosure? Kemudian kaitkan dengan financial reporting quality. Kemudian apakah ownership structure dan economic development itu penting? Artinya dari topik sustainability environment bisa dikaitkan semuanya dengan financial dengan kuota laporan keuangan gitu. Berikutnya coba lihat ada contoh yang lain nggak? Oke, di sini ada tuh contoh lagi CSR. Kalau yang suka CSR dikaitkan dengan earnings management, kebetulan itu topik penelitian saya, dikaitkan lagi dengan enterprise risk management. Kemudian dikaitkan lagi dengan managerial confidence. Wah, di sini banyak banget nih. Ya ada CSR, ada enterprise risk, ada earnings management, ada managerial of confidence. Ini semuanya kayaknya satu topik bisnis termasuk semua. Ada accounting-nya, ada manajemennya, ada risk manajemennya, pokoknya semua masuk ini. Jadi luas banget. Kemudian bisa next slide-nya. Next slide. Ini adalah satu lagi sama tadi corporate sustainability performance dengan corporate financial performance. Ini juga ini dari Springer, dari Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility. Oke. Jadi kalau kita bisa rangkum nih tadi yang topik sustainability environment bisa kemana saja. Bisa digabungkan dengan tadi yang namanya kuota laporan keuangan, digabungkan dengan financial performance, digabungkan dengan mix antara kuota laporan keuangan, financial performance, kemudian karakteristik manajerial. Pokoknya nggak sempit lah untuk financial accounting ini topiknya. Bisa next slide. Dan di sini enggak umum. Biasanya kalau saya ngelihat mahasiswa mau namanya ujian, saya lihat topik-topik yang aduh ini topik-topik jadul semua kata saya. Kemana ini topik-topik yang baru? Kenapa ini topik-topik yang menarik? Contoh yang kedua tentang manajerial karakteristik. Apa hubungannya manajerial sama financial accounting? Kok coba kita lihat contohnya. Next slide. Nah, coba. Di sini ada contoh managerial ability and accounting conservatism. Accounting conservatism kemampuan manajemen.
dari dua field, satunya manajemen, satunya financial accounting, dikawinin jadi satu, masuk dapat jurnal, dapat penelitian yang bagus. Next slide berikutnya. Ada juga managerial ability, earnings management. Artinya dia publish di jurnal Advanced Accounting. Artinya ternyata topik-topik yang enggak terlalu accounting pun bisa kita kaitkan dengan topik-topik yang ada di financial accounting. Berikutnya, next slide. Kalau ini bukan dari earnings management, CEO overconfident, IFRS, semua jadi satu, firm performance jadi satu. Ini lebih kompleks lagi. Kalau ini saya rasa belum cocok untuk anak S1, tapi bagian pretelanan dari sini bisa Anda jadikan inspirasi untuk ngambil skripsi Anda. Bisa di breakdown. Next slide berikutnya, kemudian topik berikutnya tentang economic uncertainty. Nah, kenapa saya masuk ke dalam future research yang menarik? Karena kita kan zamannya, kita ini bisa disebut dengan, kalian itu bisa disebut dengan angkatan COVID-19 kalau saya bisa sebut. Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19 ini kegiatan ekonomi menjadi tidak pasti, atau kita sebut dengan economic uncertainty, ketidakpastian ekonomi. Topik-topik apa aja menarik dari sisi ini? Coba kita lihat, dikaitkan dengan financial accounting. Bisa next slide. Oke, lihat. Ada di sini economic policy uncertainty sama financial statement comparability. Kebetulan financial statement comparability itu salah satu topik disertasi saya, tapi saya belum mengeksplor ke economic policy uncertainty. Artinya di sini kalau kita lihat antara financial accounting sama ekonomi pembangunan. Kemudian next slide. Oke. Ada lagi, nah kalau next slide. Ini juga sama, economic uncertainty sama cost of capital. Berikutnya ini gabungan antara finance dengan tadi ekonomi pembangunan. Tapi nanti bisa juga masuk ke topik financial accounting. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, kalau ini bagaimana economic uncertainty bisa mempengaruhi perilaku earnings management dari manajer. Ini baru pilot project, yang ini baru pilot project. Ternyata setelah saya pilot project kan hasilnya lumayan cukup bagus. Jadi saya bisa extend ke penelitian yang lebih kompleks. Ini juga bisa, kalau Anda mau, Anda bisa extend dari penelitian ini untuk judul skripsi Anda. Next slide. Next slide berikutnya. Nah, kalau ini tentang topik-topik yang terkait dengan country. Kalau cross country research, saya pikir kalau di Untirta agak sulit. Kenapa? Karena datanya tidak tersedia untuk cross country. Untuk yang ini mungkin bisa next slide dulu lah, saya skip dulu. Bisa di berikutnya. Kalau ini contoh dari publikasi paper saya yang kemarin. Ini saya menggunakan cross country di ASEAN country. Kalau misalkan begini ada pertanyaan, Bu, saya tertarik loh Bu pengen ngeriset tentang international accounting, gimana ya? Sayangnya kalau dengan saat ini datanya nggak ada di Untirta, karena kita belum langganan data.
Tapi kalau kita nanti sudah langganan data internasional ini bisa banget, mau pakai ASEAN, mau pakai Asia Pasifik atau seluruh negara pun bisa deh kalau mau. Tapi untuk saat ini jadi apa namanya, jadi insight aja bahwa oh iya penelitian cross country itu sangat dimungkinkan gitu. Kemudian next berikutnya. Slide berikutnya. Saya coba langsung ke topik COVID-19. Bisa berikutnya, slide berikutnya. Next slide, please. Berikutnya. Next slide, next slide. Ibu maaf ada gangguan jaringan lagi, Bu. Aduh. Next slide aja, Mas. Lihat aja nanti di itu apa namanya di chat kalau itu. Next slide terus. Oh, bolehlah ini next slide aja. Next. Iya. Bisa beri next slide berikutnya. Next slide bisa, next slide. Halo. Ibu Ya. maaf, mohon ditunggu ya Bu, ada kendala sedikit. Oh gitu. Jaringannya nggak stabil ya Mas ya? Iya Bu. Iya, kadang-kadang juga Ibu di sini begitu. Jadi memang itulah kendala kita kalau online ya. Sambil menunggu jaringan stabil, mungkin nanti ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa terkait dengan riset. Kira-kira Bu, nih saya kalau riset akuntansi keuangan, saya bagaimana nih Bu? Misalkan apa yang harus saya persiapkan misalkan? Kira-kira saya butuh bekal apa nih Bu kalau saya memilih akuntansi keuangan misalkan gitu. Boleh nanti ditanyakan. Biar Anda prepare yourself sebelum masuk ke mencemplungkan diri ke akuntansi keuangan. Nah, ini bisa juga Anda ini lucu ini topiknya. Topiknya mengkaitkan dengan religiosity atau agama dengan kualitas laba. Kalau kita pikir-pikir apa hubungannya agama sama kualitas laba? It's so far, jauh banget. Tapi bisa. Religiosity oke, mungkin culture juga bisa. Artinya keep in your mind bahwa financial accounting itu risetnya nggak sempit. Luas banget, benar-benar luas kalau Anda memang mau cari. Bisa dikaitkan dengan agama, bisa dikaitkan dengan culture, atau kalau sekarang nih ada yang lagi tren tentang indeks kebahagiaan. Siapa tahu Anda bisa meneliti apakah indeks kebahagiaan mempengaruhi kualitas laba juga mungkin bisa gitu. Berikutnya. Next slide. Oke, ini tentang religion, apakah agama bisa mempengaruhi performance? Kepikiran nggak pernah nguji agama dikaitkan dengan performance perusahaan, nama kinerja perusahaan? Kayaknya penelitian yang sekarang Ibu banyak baca, jarang tuh yang entah ada atau belum yang sudah meneliti agama ke performance, hanya belum. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu inspirasi, siapa tahu bisa jadi inspirasi skripsi gue nih untuk nulis gitu. Next slide bisa. Berikutnya. Next slide. Slide berikutnya bisa. Oke, ini earnings management tetap earnings manajemen, tapi ini senternya peran dari agama. Ini juga sama ya, informal institution juga sebagai senternya. Jadi next slide. Jadi kalau saya bisa rangkum dari yang topik-topik yang internasional ini, topiknya bisa menggunakan data-data yang enggak bisa kepikiran sebelumnya, ya agama lah, kemudian ya budaya lah, kemudian yang apa namanya, yang enggak akuntansi keuangan banget lah gitu
itu pokoknya, tapi bisa dikaitkan dengan akuntansi keuangan. Nah, sekarang topik yang lagi hot sekarang tentang COVID-19. COVID-19 apa nih yang topik-topik apa aja nih yang bisa dijadikan inspirasi nanti Anda untuk skripsi? Coba lihat topiknya. Next slide, please. Coba lihat. Corporate governance sama kualitas laporan keuangan selama COVID-19. Nah, ini bisa banget Anda replika. Karena apa? Datanya corporate governance di IDF ada, kemudian financial reporting quality juga ada di datanya. Kemudian next, berikutnya. Oke. Ini juga COVID-19 sama social financial accounting. Berikutnya ini kita highlight pada yang firm performance juga ada, kemudian dikaitkan dengan managerial ability, karakteristik manager. Kalau dilihat ini akuntansi keuangannya di mana, ada di firm performance-nya, tapi dikaitkan dengan karakteristik manajemen di saat COVID-19. Berikutnya, sama ini juga corporate policy sama managerial liability during COVID-19. Udah selesai Mas ya? Ada lagi nggak? Oke. Jadi sebagai penutup yang mau saya financial accounting itu luas. Kalau kita bicara masalah riset, financial accounting itu luas banget, bisa matchkan dengan topik lainnya. Dari sisi pekerjaan sangat-sangat menjanjikan sekali karena setiap perusahaan pasti membutuhkan background financial accounting yang kuat. Kalau Anda mau jadi akuntan, apalagi kalau Anda mau jadi auditor. Kemudian jangan lupa sertakan dengan beberapa sertifikasi atau kemampuan tambahan yang bisa memboosting kemampuan Anda sebagai akuntan. Itu aja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya bisa disampaikan di sini atau bisa juga email ke Ibu di yenijanuarti@undirta.ac.id ya. Oke, terima kasih. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni Januarsi, SE AKT MSc CIPSD selaku pemateri pertama, yaitu konsentrasi akuntansi keuangan yang telah memberikan penjelasan dan menambah wawasan kita tentang konsentrasi akuntansi keuangan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibuka untuk satu sesi dengan 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand atau silakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat. Kalau misalkan masih malu untuk bertanya, bisa nanti juga dilayangkan ke email Ibu, di situ juga bisa. Kapan aja kalau untuk bertanya masalah penelitian, kalau saya ada di kampus, kemudian mau bertanya juga mau extend dari riset yang pernah saya lakukan, saya juga welcome banget. Karena saya sampai dengan semester ini masih belum aktif, jadi semester depan kalau saya udah aktif, rencananya saya akan bikin grup riset. Saya bikin satu grup riset itu biasanya kita bisa kemudian kita saling tukar-tukaran data gitu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian biasanya kita seminar seminggu sekali, kita diskusi, lu kurang apa nih datanya? Oh, saya kurang ini. Kemudian kendala kamu di mana? Oh, saya kendalanya di sini. Oke, kita overcome, kita cari solusinya bareng-bareng. Biasanya kalau di sana seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang misalkan nih kamu bimbingan sendiri, kamu ada sih specific case. Saya bimbingan sendiri sama sensei saya, tapi most of the time dalam satu waktu itu kita bikin satu grup riset, kumpul bareng, ngobrol bareng, risetnya kamu apa, kendalanya apa, ada masukan enggak, ada yang bisa dibantu. Jadi kalau misalkan ada masalah, Anda nggak sendirian gitu. Jadi feeling apa ya, pas melakukan riset itu
saya merasa nggak sendiri nih, saya merasa ada temennya gitu. Jadi jangan takut untuk masuk financial accounting group research, karena kalau nanti katakanlah saya jadi pembimbing, saya pengen satu bimbingan saya itu dia punya satu grup yang saling support each other satu sama lain. Jadi enggak yang satu jalan sendiri, yang satu kemana gitu ya. Baik Ibu, di sini udah ada Saudari Anissa Fikri yang ingin bertanya. Kepada Saudari Anissa Fikri, dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada moderator untuk panduan tadi di dalam financial accounting ya. Nah, itu kan during the research in general, jadi secara umum itu data apa sih, what the average data use, kayak rata-rata tuh menggunakan data apa? Dan jadi kalau misalkan bisa dikatakan di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, misalkan rata-rata seperti itu. Nah, dalam penggunaan data sekunder itu, were there any obstacle? Jadi apakah ada obstacle itu dalam entah itu pengumpulan data, kemudian atau dalam penelitian menggunakan lebih most of use secondary data itu, apakah ada obstacle tersendiri gitu loh Bu? Based on experience-nya Ibu gitu. Langsung jawab ya. Semua riset punya obstacle, semua riset punya kendala, semua riset punya tantangan. Kalau kalian menggunakan riset data primer, kendalanya di responden. Responnya lama, responnya nggak cepat, dan tidak semua responden mau ngisi. Itu obstacle data primer. Kemudian obstacle data sekunder apa? Obstacle data sekunder kalau kita tidak punya yang namanya kumpulan basic data, itu akan lama inputnya. Jadi takes time. Time gimana Bu? Lu rajin mantengin laptop, nginput data dari Excel, input data dari laporan keuangan ke Excel. Kenapa obstacle? Kalau di Untirta, kalau di luar negeri nggak obstacle. Kenapa? Karena kalau di luar negeri kita langganan basic data. Langganan basic data kita tinggal masuk ke database itu, kita tinggal unduh secara masif, semuanya sudah terunduh sudah dalam bentuk Excel. Kita tinggal nge-run aja. Permasalahannya kalau di kampus kita belum punya langganan basic data itu. Jadi harus apa? Ya udah, lu harus mau nggak mau nginputin satu-satu dari laporan keuangan atau dari ICMD, masukin ke Excel, nanti kita akan proses ke statistical software. Kalau di statistical software, kendalanya di mana? Kendala yang ada sekarang yang dihadapi oleh anak-anak di financial accounting, statistical software-nya masih menggunakan statistical software yang enggak sophisticated. Harus melalui asumsi klasik lah, harus melalui uji multi-call dan sebagainya. Padahal kalau di luar sana kita sudah menggunakan statistical software yang lebih bagus, yang tidak perlu melalui itu. Jadi Anda punya data langsung bisa diuji, nggak ada masalah tuh yang namanya asumsi klasik, langsung bisa ketahuan hasilnya. Jadi kalau secondary data apa masalahnya? Lu harus rajin input data dari laporan keuangan ke Excel. Masalah yang lainnya nggak ada. Kalau menurut saya ya. Kalau masalah software bisa lah Ibu pelajari, itu mah gampang. Itu aja. Ada yang lain. Yang pasti kalau misalkan tertarik sama finance accounting, harus persiapkan diri untuk suka dulu ya dengan topik yang ada di financial accounting. Bukan karena dosennya, bukan karena yang lainnya, tapi karena saya memang saya suka nih topik finance accounting, atau bisa juga jadi salah satu motivasi. Setelah lulus saya pengen nih jadi auditor. Di auditor itu berarti Anda bisa nanti mengawinkan riset antara financial accounting sama auditing. Nah, itu juga bisa jadi opsi. Gitu. Oke ya, itu aja dari Ibu.
Baik, terima kasih Ibu atas jawaban atas pertanyaan Anissa Fikri. Selanjutnya kepada teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Biasanya kalau sekarang belum kepikiran ya, karena kan belum belum masuk juga ke seminar accounting-nya ya, belum masuk juga ke riset-risetnya, belum tahu apa datanya yang mau digimanain, kemudian nanti uji hipotesis bagaimana, belum kepikiran sama sekali. Tapi yang pasti Ibu bisa bilang senangnya beli apa, oke. Kemudian kalau udah tahu, oh saya senangnya mata kuliah, misalkan dulu tuh Ibu waktu pas di S1 nih, Ibu dulu senangnya mata kuliah akuntansi biaya, dulu. Makanya skripsi Ibu itu di S1 itu hubungannya dengan manajemen biaya. Kemudian setelah Ibu S2, Ibu beralih minat, oh, kayaknya financial accounting lebih menarik. Akhirnya Ibu beralih ke financial accounting. Jadi pertanyaannya itu yang di diri Anda, saya sukanya di apa dulu nih? Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen biaya, akuntansi manajemen, auditing, atau sektor publik ya. Dari situ dulu. Dari situ baru nanti oke, saya ngambil konsentrasinya A, dari situ nanti saya gali risetnya apa gitu. Itu tips yang paling utama. Jangan ikutin teman. Teman nggak akan menolong Anda untuk nanti Anda lulus. Yang bisa menolong Anda ya Anda diri Anda sendiri sama pembimbing Anda sama yang kuasa. Kalau Anda misalkan nggak suka, ya susah juga melakukan riset nanti. Karena kan melakukan skripsi gitu. Jadi tanyain, gue mata kuliah paling bagus nilainya A semua apa nih? Coba cek lagi. Gue paling enak nih dengerin ibu siapa atau bapak siapa nih kalau ngasih kuliah. Nah, itu dia. Di situ Anda bisa lihat, oke, dari situ ya oke deh gue masuk konsentrasi A. Atau nanti kalau misalkan, aduh gimana nih? Saya suka ini mata sama si ibu ini sama si bapak itu. Tapi dua nggak satu nanti di risetnya Anda mixkan tadi. Anda mixkan risetnya antara yang Anda suka tadi gitu. Itu juga bisa jadi alternatif. Oke. Lagi Bu, Fitri Andini kepada Saudari Fitri Andini Iya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama ya. Iya, selamat pagi menjelang siang, Bu. Perkenalkan nama saya Fitri Andini. Ini ya, Bu, mau nanya, kalau kita ngambil konsentrasi akuntansi keuangan, biasanya kesulitan apa ya, Bu, yang akan kita hadapi gitu pada saat menyusun skripsi gitu. Terus kalau misalkan itu bagaimana cara menghadapi kesulitannya tersebut gitu, Bu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Semua pada sulit. Lumrah kalau menurut, tapi kalau saya ngambil konsentrasi A, B, C, D, kira-kira saya bakal sulit di mana nih ya. Kesulitan utama sih sebenarnya daripada diri Anda sendiri. Kesulitan kedua gini nih, pasti Anda bingung nyari topik. Kalau tadi kan kalau udah dapat topik, kesulitannya di data, kalau data sekunder kesulitannya apa? Oh tadi repot nih nginputin data dari laporan keuangan ke Excel. Tapi kalau ditanya coba deh mata kuliahnya misalkan tadi, misalnya saya sukanya tadi akuntansi keuangan, oke, saya coba lihat topik-topik aja dari situ bisa replika. Biasanya kan kalau di kampus kita welcome banget semuanya untuk ajang diskusi ya, baik itu bukan pembimbing ataupun pembimbing. Kalau saya welcome, meskipun bukan pembimbing saya welcome.
bisa nanyain ke dosen yang kira-kira Anda pikir punya apa namanya chemistry yang pas gitu untuk diskusi Bu, kira-kira saya pengen ngambil riset ini gimana ya tanggapan Ibu, itu bisa juga bisa didiskusikan. Jadi yang awal obstacle-nya nentuin topik. Cara pengatasian bagaimana, tanyakan diri Anda, saya suka mata kuliah apa, dari situlah Anda mulai. Kemudian kalau sudah tahu saya sukanya mata kuliah tadi auditing, oke, saya ke diskusi sama dosen yang risetnya terkait dengan auditing sebagainya. Baik, terima Orang gue suka apa nih? Gue sukanya apakah akuntansi keuangan, apakah Atas jawaban atas pertanyaan Fizrian ini. Ini ada lagi Bu yang mau bertanya. Mungkin Anissa Fikri. Nah, kalau ya baik moderator, terima kasih. Tadi kan sudah ditunjukkan juga sama Ibu contoh-contohnya mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu meneliti topik entah untuk kondisi, entah itu secara aturannya mungkin baru, jadi kayak there are a few reference, jadi cuma ada beberapa apa ya penelitian terdahulunya masih sedikit gitu loh Bu. Bagaimana itu Bu? Nggak masalah. Tidak ada masalah. Jadi ada trik yang namanya di riset itu ada trik. Jadi tidak pernah satu yang benar-benar baru, nggak pernah. Jadi triknya bagaimana? Nanti berdasarkan bimbingan Anda pasti nanti akan ngasih tahu. Tapi kalau dari sisi saya, itulah gunanya kita teliti. Kita propose, kita ngejual ide kita ngejual ide kita sedikit, kita bisa menganalogikannya dengan yang serupa. Untuk itu, saya cari penelitian terdekat yang kira-kira hampir sama. Contoh, kalau audience management oksida bisa argumen saya. Itu Selanjutnya